Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu ya Bu, satu persatu. Bu Sandra Dewi Berlian. Ya Pak, saya Pak. Dari mana Bu? Dari mana, Bu? Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Pak. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam di Lubuk Basung Pak. Lubuk Basung. Sama-sama siapa Bu? Dulu ada si teman saya Yul Henry ya. Iya Pak, sekarang di dinas lain Pak. Kabit di dinas KB Pak. Pak Indra sana ya dulu ya Bu. Iya Pak. Ya. Ya. Kemudian Pak Dodi Suparman. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dodi ini juga ada dinas juga. Oh, ada kebetulan dinasnya di Puskesmas Batu Kambing Pak, Kabupaten Agam juga Pak. Oh, Agam juga. Batu Kambing ya. Iya Pak. Alumni dari Poltekkes Padang juga Pak. Tahun berapa? Tamat 2010 Pak. Oh, 2010. Ya Pak. 2010 saya di Padang itu. Ya waktu itu yang pas di Kesling Bapak baru selesai pendidikan, kalau salah belum mengajar di kelas kami Pak. Oh iya. Oh iya. Ya. Saya baru selesai pendidikan proses pendidikan di S3 saya. Iya Pak. Ya, selamat lah jadi ya. Iya Pak. Selanjutnya ini ada namanya nih. Bu Lismawati. Ya Pak. Dari mana Bu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di Puskesmas Maninjau Pak, Kabupaten Agam. Oh, Meninjau. Iya Pak. Banyak dari Agam Bu ya? Banyak Pak. Ya, Kemudian Bu 12 orang Pak. 12 orang. Bu Nur Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Solo Pak. Solo Iya. di mana Bu? Di Kabupaten Solo Pak. Kabupaten Solo. Iya. Di apa tuh, di apa namanya? Di Arusuka. Iya, dinasnya di Arusuka Pak. Dinas Arusuka. Kesehatan. Dinas Kesehatan. Ya, dulu mahasiswa Bapak di Poltekkes Pak. Oh ya. Iya Pak. Dulu Kesling juga dulu. Kesling Pak. Oh Kesling. Nah, Iya Pak. ya, mohon maaf ya karena nggak hafal semua, mahasiswa kan banyak ya. Ya kalau mahasiswa apa sama dosennya Pak. Kalau mahasiswa harus hafal sama dosennya Pak. Iya Pak Dodi. Iya, Ketemu Bu lagi Ati. di sini Pak. Ya. Jadi Bu Nur Hidayati tamat tahun berapa? 2010 juga? Enggak Pak, 2006 Pak. BP 2006. 2003 tamat 2006 Pak. Oh iya, udah lama sekali. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu Hidayati. makasih Pak. Ya, Iya Pak. Bu Mira Rosi. Silakan Bu Mira. Ya Pak. Ya, Bu dari mana Bu? Pak dari Bukit Tinggi Pak. Bukit Tinggi. Di dinasnya di mana Bu? Dinasnya sedikit melenceng dari kesehatan Pak, di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pak. Oh, tapi kan pas lah perempuannya kan, Ya. walaupun. Basic kita kan dari D3 Keperawatan, kemudian S1 Kesehatan Masyarakat Pak. Oh, satu di mana dulu Bu? Di Belanda Pak, Fordeko Pak, Bukit Tinggi. Oh, nggak jumpa saya Bu ya. Iya Pak. Peminatnya
Tahun berapa Ibu Pordeko? Pordeko angkatan kedua khusus tahun 2007, Pak. 2007. Oh ya, enggak jumpa saya dan lagi kuliah saya. Ya, tamat 2007 masih sama ayah itu, Pak, yang dari Almarhum ya. almarhum. Almarhum ya. Ya. Ya, Bu, terima kasih Bu Mira. Ya, sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya Bu Magda Roza. Assalamualaikum Magda Pak. Roza. Ya, Ya, dari Pak. mana Bu? Oh, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Pak. Oh, Agam. Dulu S1 di mana Bu? Kalau saya farmasi, Pak. Oh, farmasi Bu. Ya, Ya. Jadi Bu ini apoteker Bu. iya. Ya, selamat Bu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya Bu Mukti belum tadi ya? Mukti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya dinas di Puskesmas Palupuh Pak. Dinas Oh, Palupuh. Kesehatan Kabupaten Agam. Oh, Panggi-panggi ya balik cara. jadi dekat pasar Pelupuh Bu ya? Iya Pak. Dulunya S1 di Padang Pak, di Unan. SKM juga Di Pak. Unan. Di Ya. Unan Bu. Ya. Di Ya, SKM Unan. Tunggu SKM Unan. Bisa yuk. Tahun berapa selesai Bu? Tamatan 2009 Pak. Kalau itu aja nelpon ya. Oh, iya Mas. Kapan piala cerita? Terima kasih Bu. Oke, Ya selanjutnya Pak, Bu sama-sama Pak. Nini Rahmi. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak. Saya di Bukit Tinggi Pak sama dengan Mira Oh, melenceng dari kesehatan di Perempuan, perlindungan ya. anak Pak. Nah. Tadi Ibu cerita di swab nih. Udah berapa kali swabnya Bu? Oh, 4 kali Pak. Oh ya, tapi kan negatif semua Bu ya? positif, 2 kali positif, 2 kali negatif. Oh, 2 kali positif. Nah, tanpa gejala Bu ya? Gejalanya penciuman aja Pak. Oh, Ya. penciuman aja. Saya juga sudah 3 kali swab Bu. Tapi alhamdulillah negatif ketiganya. Karena kalau pas pergi ke Padang harus swab. Iya. Pokoknya pesawat kan harus swab atau rapid. Ya, Pak. Baik Bu. Ini selanjutnya Bu Nani Darmayanti. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak. Saya dinas di Puskesmas Sungai Lasi di Kabupaten Solo Pak. Oh, Sungai Lasi. Ya. Iya. Kalau saya dari Padang ke Saulunto hafal semuanya daerahnya. Iya Pak. Bapak Saya- melewati wilayah Sungai Lasi. Ya. Ya, saya karena lahir dan besar di Saulunto, Bu. Oh iya Pak. Ya, saya lahir dan besar di Saulunto. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Selanjutnya Iya Bu Pak. Fitriar- Sama-sama Pak. Fitriarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Puskesmas Kabupaten Agam, Puskesmas mana Bu? Baso, Baso. Oh, Baso. Jalan ke Payakumbuh, Pak. Oh iya Bu. Saya dulu waktu D3 PKL-nya di Baso itu Bu. Tahun berapa, Pak? Ya. Selanjutnya Pak Anton Panjen, ini mobilnya. Ya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, lagi nyetir. Hati-hati ya. Iya Pak. Nama Anton Pak, Anton Fanzen, bertugas di Baso juga Pak, sama dengan Baso juga. Ibu Fitri. Oh iya, ya. Ya selamat, hati-hati bawa mobilnya. Iya Pak, makasih Pak. Ya maaf lu Pak. Ya. Selanjutnya Bu Aska Yulia. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini sedikit bising karena sinyal di dalam rumah tidak bagus, harus lari ke pintu Pak. Oh iya, tapi suara Ibu Perkenalkan cukup jelas. Iya Pak. Saya Astelia berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Solo Pak. Kabupaten Solo. Nah, sama dengan Bu apa tadi ya? Yang di... Iya, dengan Bu Yati. Ya, Yati ya. Ya. Iya. Dengan Dulu, Bu Nani juga Pak. ya. S1 di mana dulu Bu? S1 di mana Ya, dulu Pak. Bu? S1-nya di mana? Satunya di Stikes Indonesia Pak, di Padang. Oh, di Indonesia. Iya. Di Indonesia. D3-nya di Aprekesdam Pak. Kesdam. Ibu perawat Bu? Iya Pak. Ya. Selanjutnya Bu Gusniel Merida. Pak, Waalaikumsalam. saya dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Solo, Pak, sama dengan Aska Yulia dan Nur Hidayati. Oh, gitu. Bu S1 di mana Bu? Satu di Unan dulu, Pak, tahun 2006. Oh, 2006. Ya. Nah, jumpa saya Bu, saya ngajar juga di Unan dulu. Ya, Pak? Dulu saya ngajar juga di Unan, di FKM-nya. Oh iya. Tapi waktu saya dulu Bapak nggak ada rasanya, Pak. Nggak ada. Nggak ada ketemu. Ya, ya. Selamat Bu ya. Baik, selanjutnya Pak Andi Suhendro. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Dinas di Puskesmas sampai Kutu Pak Agam. Puskesmas? Sampai Kutu, Kabupaten Agam. Sampai Kutu. Nah. Pak Sendro ini dokter ya? Iya, iya dokter. Dokter. Di Taman Dokter Unan dulu Pak? Enggak, di Sriwijaya Pak, Palembang. Oh, Palembang. Oh. Ya. Pak. Ya, selamat Pak Endro ya. Ya Pak. Lanjutnya yang belum lagi. Fauzan? Ya Pak. Ya, dengan Pak Fauzan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Pak. Kabupaten Agam. Banyak Iya, Agam tadi ya. Satu di mana dulu Pak Fauzan? Satu Pak. Ya. Di Ceria Buana Pak, di Stikes. Di Bukit Tinggi. Ada di Bukit Tinggi Pak, cuman pusatnya di Lubuk Basung. Oh, Basung. Oh, ya. Iya Pak. Ya. Ibu Fatma Idola. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdinas di BKPSDM Kota Bukit Tinggi, Pak. Bukit Tinggi ya. Dua S1-nya di mana, Bu? Saya D4 keperawatan gawat darurat di Poltekkes Denpasar, Pak. Oh, ini jauh Bu ya. Dari Bali ya. Selanjutnya Bu Aska Yulia. Sudah tadi Pak. Udah tadi ya. Berarti udah semua nih ya. Belum Pak, saya belum Pak. Pak. Sawir Pak. Jadi udah tadi kan tadi. Sudah Pak. Ya. Sawir Pak. Coba lagi Bu. Pak Sawir Pak, yang terakhir Pak. Ya silakan Bu. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Saya bertugas di Puskesmas Malala, Kabupaten Agam Pak. S1-nya dulu sama si Mira di Belanda Pak, Depok 2008.
Jauh kali S1-nya ya. Baik, sudah semua kan Bapak Ibu? Baik, kita mulai saja Bu ya materi kita. Mata kuliahnya adalah organisasi dan kepemimpinan rumah sakit. Jadi kita awali dulu pengertian organisasi. Organisasi adalah tempat atau wadah bagi orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya dalam bentuk uang, material, mesin, metode, lingkungan, dan sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi tiap organisasi pasti dia punya tujuan. Rumah sakit juga bagian dari salah satu organisasi yang tujuannya adalah menyehatkan orang sakit, ya. Itu dengan memanfaatkan semua sumber daya, ya, termasuk SDM yang dibutuhkan, yang digunakan untuk mencapai organisasi. Ya. Nah, jadi kalau rumah sakit ya yang tujuan utama adalah menyembuhkan orang sakit atau orang sakit menjadi sehat. Tapi ya kalau kita lihat dari hari ke hari ya, orang sakit ini semakin banyak ya. Atau penyakit pun semakin banyak dengan kemajuan teknologi, semakin juga semakin banyak. Tapi dia tetap juga tujuannya adalah bagaimana menyehatkan orang yang sakit. Ya. Nah, dalam organisasi rumah sakit tentu ya dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain, ya kalau rumah sakit itu lebih kompleks ya, karena di rumah sakit ya SDM-nya saja ya banyak jenisnya ya, banyak jenisnya, ada tenaga medisnya, non medisnya, dan tenaga teknis dan sebagainya, dan tenaga juga tenaga non kesehatan. Di samping itu juga sarana dan prasarana cukup banyak ya, dan lahannya atau lingkungan cukup luas ya. Sehingga sebuah rumah sakit tentu perlu merencanakan kegiatannya sistematis ya, sistematis, dan bagaimana berkoordinasi, kemudian bagaimana mengendalikan. Tadi janji nunggu Ibu. Nah, sehingga pelaksanaan dalam hal pelayanan bisa dilakukan secara optimal, tentu dengan prinsip tetap efisien dan efektif. Itu pengertian organisasi secara umum. Kemudian kalau kita lihat pengertian rumah sakit, ya pengertian rumah sakit sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 ya, tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ini pengertian rumah sakit ya, menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020 ya, tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah, jadi sebuah rumah sakit ya, intinya dia melayani kesehatan perorangan secara paripurna ya, secara paripurna. Secara paripurna tentu diartikan secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Kalau penyakitnya lebih-lebih, misalnya penyakitnya yang istilahnya sudah apa namanya, sudah apa namanya, kalau sudah menderita berbagai penyakit ya. Nah, tentu ini pelayanan perorangannya yang diharapkan juga sesuai dengan jenis penyakitnya. Sehingga di rumah sakit itu ya biasanya dalam hal memberikan pelayanan selalu ada koordinasi dan kerjasama, atau istilah sekarang namanya adalah interprofesional ya, interprofesional edukasi and collaborative practice ya. Jadi di rumah sakit biasanya untuk melakukan pelayanan ya, itu ada kerjasama ya dari berbagai jenis tenaga atau spesialis katakan untuk melayani kesehatan perorangan tadi ya. Sehingga ya pelayanan itu betul-betul sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan jenis penyakitnya ya. Nah, contohnya misalnya kalau orang ingin dioperasi kan tidak hanya dokter bedah saja, tapi juga melibatkan dokter spesialis penyakit dalam ya, dokter anestesi dan sebagainya. Nah, jadi misalnya terjadi kolaboratif atau kerjasama dari berbagai spesialis atau subspesialis. Ya. Nah, sehingga dalam hal memberikan pelayanan rumah sakit ya tentu juga menerapkan prinsip-prinsip efisien dan efektif tadi. Ya. Ini juga diambil dari Permenkes nomor 3 tahun 2020. Selanjutnya, kalau kita lihat organisasi rumah sakit, ya, ini bisa kita lihat dari pedomannya berdasarkan peraturan presiden. Jadi organisasi rumah sakit ini merupakan sudah ditetapkan oleh presiden oleh peraturannya bahwa organisasi rumah sakit bertujuan untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate government dan tata kelola klinik yang baik atau good clinical government. Ya. Nah, jadi ya rumah sakit walaupun dia kompleks ya, tapi juga harus ya dapat mewujudkan efektif dan efisien. Ya. Nah, itu tentu kalau untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien ya tidak hanya
tanggung jawab pimpinan, ya, tidak hanya tanggung jawab pimpinan, tapi juga tanggung jawab semua SDM, ya, atau bagian-bagian atau elemen-elemen yang ada di rumah sakit. Nah, termasuk juga partisipasi dari pasien atau keluarga pasien. Ya. Nah, misalnya sebagai contoh untuk ruang rawat inap, misalnya, ya. Misalnya dalam penggunaan air bersih, ya, Nah, kalau walaupun sudah ada petugas, ya, di masing-masing ruangan, ya, kalau keluarga pasien atau pasien yang menggunakan kamar mandi atau toilet dan sebagainya, tentu di samping menjaga kebersihan, ya, juga bagaimana penggunaan air itu yang efektif dan efisien, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, demikian juga penggunaan, ya, listrik, ya, atau kipas angin atau AC dan sebagainya, tentu juga untuk menjadi organisasi yang rumah sakit yang efektif juga perlu ada kerjasama semua elemen yang ada di rumah sakit. Nah, kemudian juga akuntabel, ya, artinya dapat dipertanggungjawabkan, ya, dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit, ya, sesuai tata kelola perusahaan yang baik, ya. Nah, jadi memang kalau rumah sakit, ya, sebenarnya itu sudah dikategorikan merupakan jasa, ya, jasa industri, ya. Jadi rumah sakit juga sudah merupakan bagian dari industri atau industri yang melayani jasa pelayanan. Nah, kalau rumah sakit pemerintah, ya, tentu dia tidak mencari keuntungan, ya. Tapi sekarang juga karena sudah BLU, ya, rumah sakit pemerintah pun juga sudah bagaimana bisa menghasilkan, ya, atau bisa memberikan pemasukan cukup besar, ya, dan tentu juga dengan pelayanan yang optimal, ya, Nah, jadi kalau kita lihat rumah sakit pemerintah ini kan sekarang sudah diarahkan ke BLU atau Badan Layanan Umum, ya. Nah, sehingga juga di samping dia melakukan tata kelola yang baik, ya, juga diharapkan memberikan pelayanan atau tata kelola klinis yang baik juga, ya. Sehingga masyarakat, ya, atau pasien merasa puas dalam hal pelayanan, ya, Nah, jadi, ya, kalau rumah sakit pemerintah sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, juga tata kelola klinis yang baik, ini otomatis juga akan memberikan kepuasan pada pasien untuk berobat di rumah sakit, ya. Nah, tapi kalau kita lihat kenyataannya kita tinjau beberapa rumah sakit, misalnya terutama rumah sakit swasta, keluarga pasien itu lebih cenderung, misalnya dengan BPJS lebih cenderung dia suka ke swasta, ya. Nah, padahal rumah sakit swasta juga menerapkan kedua prinsip ini, ya, tata kelola
perusahaan yang baik, juga tata kelola klinis yang baik. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa kok ya masyarakat lebih cenderung ke rumah sakit swasta ya dibanding ke rumah sakit pemerintah. Ya mungkin Bapak Ibu sudah juga melihat atau sudah mengalami ya rumah sakit swasta biasanya untuk tata kelola klinisnya itu lebih memberikan pelayanan agak lebih misalnya ya. Nah, kalau di rumah sakit pemerintah kadang-kadang untuk mengurus administrasi saja itu cukup rumit ya. Nah, sehingga itu juga menjadi keengganan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit pemerintah. Nah, baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu ya, atau ada tanggapan. Nah, jadi pada intinya ya organisasi rumah sakit ya diharapkan dapat mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, ya, akuntabel dan dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik ya, dan tata kelola klinis yang baik. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan organisasi dan struktur organisasi. Nah, organisasi rumah sakit disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja rumah sakit. Ya. Kemudian struktur organisasi rumah sakit harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi rumah sakit. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari Permenkes nomor 3 tahun 2020 ya, itu ada klasifikasi rumah sakit dan tentu organisasi rumah sakit menyesuaikan dengan klasifikasi rumah sakit tadi ya. Dapat kita lihat ya dari aturan itu bahwa atau dari dulu rumah sakit ini klasifikasinya ada 4 ya, ada 4, ada rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D ya. Di samping itu juga ada rumah sakit khusus ya, rumah sakit khusus. Nah, biasanya kalau rumah sakit khusus di kelasnya hanya dibagi 3 saja, A, B dan C ya. Nah, jadi struktur organisasinya ya tentu kalau rumah sakit kelas A tentu sesuai dengan kelasnya ya. Demikian juga yang kelas B dan C dan D ya, tentu ya sesuai dengan kelas-kelasnya itu. Ya. Tapi yang terpenting adalah dalam struktur organisasinya harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi rumah sakit. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setiap pimpinan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di dalam lingkungan masing-masing serta dengan unit lainnya. Ya. Nah, jadi memang ya pimpinan rumah sakit ya ini mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Lebih-lebih misalnya kalau rumah sakit tipe A ya atau kelas A, karena dengan luasnya layanannya atau jangkauannya ya,
dia harus juga bisa menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, ya. Nah, koordinasi ini ya bukan dalam hal pelayan pasien saja, tapi harus koordinasi dalam bidang-bidang yang lain, ya, atau juga koordinasi dengan pemerintah daerah atau dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Nah, kemudian juga menerapkan prinsip integrasi, ya, integrasi. Jadi dalam hal pelayanan juga tidak berjalan sendiri-sendiri, ya, tapi harus terintegrasi. Kemudian simplifikasi atau harus menerapkan konsep kesederhanaan, ya. Nah, misalnya, ya, mengenai yang sederhana, ya, misalnya obat-obatan. Kadang-kadang orang ke rumah sakit penyakitnya katakanlah apa namanya, gejala jantung, tapi obatnya terlalu banyak, ya, berbagai macam. Nah, ini mungkin, ya, perlu ada apa namanya kesederhanaan atau obat-obat yang spesifik sesuai dengan penyakitnya. Kemudian juga sinkronisasi, ya, dalam hal memberikan pelayanan. Kemudian juga harus ada mekanisme, ya, mekanisme dalam hal memberikan pelayanan. Nah, mekanisme dalam memberikan pelayanan ini, ya, tidak harus ada atau dilakukan secara tertulis, ya. Nah, jadi setiap pasien, ya, atau keluarga pasien yang melakukan kunjungan ke rumah sakit, dia mengetahui, ya, mekanisme, misalnya mekanisme untuk perawatan rujukan. Nah, ini harus ada apa namanya, apakah bentuk banner, ya, atau bentuk poster, ya, atau bentuk SOP, ya. Nah, sehingga pasien atau keluarga pasien jelas, ya, kalau ke rumah sakit itu kemana atau tahap-tahapnya kemana saja, ya. Atau mekanisme untuk berobat jalan, ya. Ini harus tertulis, ya, harus terpampang, ya, terpampang di tempat yang mudah dibaca, ya. Nah, minimal tentu kalau di rumah sakit untuk mekanisme rawat jalan, nah, tentu ada apa namanya SOP-nya atau posternya atau bannernya di bagian registrasi atau bagian pendaftaran. Nah, sehingga nanti pasien ini setelah dia daftar atau registrasi, untuk tahap selanjutnya jelas, ya, mana dia harus pergi setelah registrasi. Nah, demikian juga mekanisme dalam administrasi, ya. Administrasi misalnya kalau pasien rawat inap yang sudah sembuh kalau mau pulang, ya, bagaimana mekanisme penyelesaian administrasinya, ya. Nah, biasa kan kalau rumah sakit yang belum tertata dengan baik, ya, petugas-petugas yang ada di ruangan atau perawat itu hanya menunjukkan selesaikan administrasi di ruang administrasi, tapi ruang administrasinya di mana, kadang-kadang keluarga pasien tidak tahu. Nah, jadi mekanisme-mekanisme ini yang perlu, ya, juga sangat mendukung, ya, dalam memberikan pelayanan yang
optimal kepada pasien dan keluarga pasien. Nah, di samping itu juga di lingkungan rumah sakit ya, lingkungan rumah sakit. Ya biasanya rumah sakit dia apa namanya menghasilkan limbah ya, ada limbah medis, ada limbah non medis. Untuk limbah medis tentu harus dikelola sesuai dengan aturan ya pengelolaan sampah medis tadi ya. Nah, kadang-kadang ada rumah sakit yang tidak mempunyai ya instalasi untuk pengelolaan limbah medis ya. Nah, padahal itu kalau limbah medis tentu penanganannya harus khusus ya. Nah, biasanya kalau rumah sakit kalau untuk yang sampah padat itu biasanya ada incinerator ya untuk membakar sampah atau limbah medis. Nah juga instalasinya juga harus memenuhi syarat ya, karena kalau limbah medis, sampah medis itu dibakar juga dia akan menghasilkan asap ya, nah, sehingga terhubung asapnya harus lebih tinggi dari lingkungan di sekitarnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang harus ada dalam organisasi rumah sakit, ya, tentu yang pertama adalah kepala rumah sakit atau pemimpin rumah sakit atau direktur. Kemudian ada unsur pelayanan medis, unsur perawatan, unsur penunjang medis, unsur administrasi umum dan keuangan, komite medis, dan satuan pemeriksaan internal. Selanjutnya, sumber daya manusia pada rumah sakit menurut Permenkes ya, nomor 3 tahun 2020, ini duanya terlalu banyak. Jadi ada ya jenis-jenis tenaga yang harus ada di rumah sakit ya, ada tenaga medis ya. Nah, tenaga medis ini mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi ya, dokter subspesialis ya. Ini tenaga yang tergolong dalam tenaga medis. Kemudian ada tenaga psikologi klinis ya. Kemudian tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, kemudian ada tenaga teknisan medis, misalnya tenaga elektromedisnya, kemudian tenaga teknik biomedik, tenaga kesehatan lain ya. Nah, kemudian tenaga non kesehatan. Nah, dan tentu ya tenaga ini tentu sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit ya, rumah sakit apakah masih kelas A, B, C, dan D ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang perlu kita diskusikan dulu ya, ada timbal balik nih dalam proses perkuliahannya. Ya Pak, izin Pak. Boleh, silakan Bu. Iya, ini seandainya
Ibu dengan Kita Ibu, mau bikin Ibu suatu siapa nih, rumah Bu? sakit, Pak. Daerah mau bikin suatu rumah sakit. Nah, Ibu dengan Ibu siapa Mira, nih? Pak. Bu, Mira, Pak. Kira. Oh, Mira. ya. Kira, silakan, Bu. Kita mau bikin suatu rumah sakit misalnya di suatu daerah. Kita kan Ya. tahu ada rumah sakit itu yang spesifik itu Pak, yang kekhususan. Misalnya yang kayak di Bukit Tinggi ada central stroke-nya, atau tipe rumah sakitnya khusus bedah, seperti itu. Ya. Apakah kita bisa membangun atau membentuk satu rumah sakit itu langsung ke spesifiknya gitu Pak? Nggak perlu dulu dari yang umum, kemudian kita lakukan penilaian-penilaian, baru kita spesifikkan gitu Pak. Apa bisa langsung gitu Pak? Misalnya khusus Kalau, mata rumah sakit, nah, tapi ya. yang lumayan besar gitu Pak. Ya. Kalau dilihat dari Permenkes Nomor 3 2020 ini bisa saja langsung, Bu. Yang penting dia memenuhi kriteria untuk rumah sakit khusus tadi, ya. Ya, nanti Ibu bisa nih melihat Permenkes Nomor 3 ini tahun 2020 tentang perizinan, ya. Itu kan ada lembaganya, Bu, ada lembaganya yang disebut dengan OSS, Bu. Ya. Jadi pendaftarannya apa namanya untuk izinnya pun bisa, kalau sekarang ini bisa secara online. Jadi lembaga itu bisa menggunakan elektronik. Itu OSS itu singkatan dari online, ya, online simple submit, ya. Nah, itu lembaga untuk perizinannya, Bu, ya. Jadi OSS itu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, bukan bidang kesehatan, tapi bagian perizinan, ya. Nah, jadi Bu nanti bisa melihat ini nih, melihat apa namanya persyaratan untuk membuka rumah sakit khusus tadi sesuai dengan Permenkes Nomor 3 tahun 2020 ini, Bu. Saya kebetulan belum membaca secara detail, Bu, Permenkes ini, ya, untuk perizinan, ya. Perizinan karena dia baru kan Pak. Kalau dulu kan kayaknya kita harus bikin suatu rumah sakit itu mulai dari tipenya rendah dulu, kemudian baru diakreditasi dulu, dulu, baru layak misalnya kita lanjutkan yang lebih spesifik ya Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya nggak pakai video karena lagi nggak layak dilihat gitu Pak, ya. Tidak apa-apa, Bu. Iya Pak. Jadi gitu, Bu, nanti kalau dilihat persyaratan perizinan untuk membuka rumah sakit khusus itu kan sama, Bu, untuk rumah sakit kesehatan ibu dan anak itu sudah masuk bagian khusus juga, ya. Jadi kita lihat persyaratan untuk untuk rumah sakit ibu dan anak, ya. Nah, minimal harus ada ahli kandungan, ya, berapa orang misalnya. Nah, jadi dengan melihat persyaratan itu nanti Ibu bisa mengajukan melalui lembaga OSS itu, Bu, ya. Jadi dia sudah bisa dilihat secara elektronik, online, ya, simple submit, ya. Itu dia lembaganya. Saya rasa sudah cukup jelas, Bu. Jawaban saya tidak bisa menjawab secara detail persyaratannya itu, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Mau bertanya, Pak? Ya, silakan, Bu. Ya, Pak. Dari Nur Hidayati, Pak. Kami mau menanyakan masalah penggunaan insinerator, Pak. Oh ya. Kendala kami penggunaan insinerator itu atas izinnya, Pak. Oh, itu sangat sulit sekali pengurusan izinnya karena prosesnya yang sangat sulit. Jadi kami tidak bisa mengurusnya dan insineratornya nggak boleh dipakai, Pak, karena izinnya nggak keluar. Ya, jadi apakah benar untuk pengurusan izin insinerator itu memang sulit gitu, Pak?
Terima kasih, Pak. Ya, baik, Bu. Nah, sebenarnya kalau rumah sakit kan itu wajib punya insinerator, Bu. Ya. Wajib punya insinerator. Kalau dia tidak punya, dia harus bekerja sama dengan rumah sakit lain atau instalasi lain yang mengelola sampah medis, ya. Nah, surat perizinan biasanya itu nanti yang akan dievaluasi dulu oleh apa namanya kalau di daerah Bapedalda, Ibu ya. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Ya. Nah, izinnya tentu apakah melalui Ibu ngurus izinnya di mana, Bu? Halo, Katanya Bu. mengurus izinnya itu sampai ke pusat, Pak. Kami kan kebetulan ada insinerator dari dinas yang diletakkan itu di puskesmas, Pak. Tetapi tidak bisa kami manfaatkan karena izinnya, Pak. Iya. Saya rasa apa namanya, Bu? Kalau izinnya memang harus sampai ke pusat, Bu, apanya? Prosedurnya. Katanya iya, Pak. Karena kalau pernah rumah sakit M. Jamil yang saya amati dulu ada apa namanya untuk limbah cair, limbah medisnya itu yang selalu memantau itu orang Bapedalda, ya, Bapedalda yang memantau di sana. Tapi kalau perizinan, saya rasa kalau persyaratan sudah terpenuhi, yang penting Bu, kalau insinerator ini kan suhunya kan harus di atas 1000 derajat Celcius. Ya. Memang yang insinerator itu suhunya sudah di atas 1000 derajat Celcius, Bu. Sudah, Pak. Sudah. Insinerator yang di puskesmas itu suhunya sudah di atas 1000 derajat Celcius. Waktu diuji fungsinya sudah mencapai ke 1000, sudah mencapai, Pak. Sudah mencapai ya. Nah, saya rasa ya diulang aja, Bu, apanya prosedur perizinannya. Atau juga Ya, terima kasih, bisa Pak. juga Ibu nanti bisa melihat lembaga OSS ini. Karena salah satu kriteria untuk rumah sakit kan juga harus mempunyai sarana teknis tadi, masuk insinerator. Ya. Tapi untuk karena ini insinerator ini juga menghasilkan apa namanya asap, yang itu tuh yang memberikan izin ini memang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Bu. Ya. Diusulkan lagi aja, Bu, apanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya silakan, Bapak, kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, kita lanjutkan jenis-jenis organisasi. Ya. Yang pertama, bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dapat dibedakan. Organisasi yang mempunyai pimpinan puncak satu orang, misalnya instansi pemerintah dan perusahaan perseorangan. Kemudian organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan, ini biasanya dalam bentuk
perseroan terbatas atau firma. Kemudian yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya dibedakan menjadi wewenang lain adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian ada wewenang staf adalah wewenang yang membantu agar orang yang mempunyai wewenang lain bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di departemen lain. Kemudian kita lanjutkan bentuk organisasi, ada organisasi garis atau lain. Kemudian ada organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lain dalam organisasinya. Organisasi garis ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan jumlah karyawan yang sedikit, dan bentuk organisasi ini juga belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Nah, kemudian organisasi lain dan staf, ya. Nah, pada organisasi ini terdapat kesatuan komando, terutama dalam hal pelimpahan wewenang dari pimpinan tertinggi pada unit di bawahnya dan berlangsung secara vertikal. Ya. Nah, jadi kalau di rumah sakit itu biasanya bentuk organisasi ini adalah lain dan staf. Ya. Jadi ada garis komandonya, ya, dipimpin oleh seorang direktur atau direktur di rumah sakit kelas A, dipimpin oleh direktur utama dan dibantu oleh wakil direktur keuangan, pelayanan medis, direktur keuangan, direktur administrasi umum dan keuangan. Nah, jadi biasanya pimpinan memberikan pelimpahan kepada bawahan atau unit-unitnya dan berlangsung secara vertikal. Nah, artinya kalau line dan staf ini, staf ya biasanya tidak bisa langsung ke pimpinan, ya, tapi ke atasannya. Katakanlah misalnya di bagian bidang pelayanan, ya. Nah, bidang pelayanan itu ada kepala bidangnya, ya. Dan kepala bidang, di bawah kepala bidang ada kepala seksi, ya. Kemudian ada pelaksana. Nah, jadi tidak bisa perawat langsung melapor ke kepala bidang, tapi perawat biasanya nanti melapor kepada kepala ruangan, ya, kepala ruangan nanti baru pada kepala bidang. Kepala bidang terus ke direktur pelayanan medis dan terusnya ke direktur utama. Nah, jadi seperti itu pelimpahan dan wewenang yang diberikan pada bawahannya. Nah, pada
organisasi lain dan staf ini terdapat dua kelompok wewenang dalam organisasi lain ini. Yang pertama, wewenang lain dan wewenang staf, ya. Nah, Bang. Ada Bang. Nah, wewenang yang dapat, ya, wewenang lain ini adalah wewenang yang dapat merealisasi tujuan organisasi secara kemudian wewenang staf, ya, wewenang staf. Ada. Ya, wewenang staf adalah wewenang yang adalah karyawan yang tidak dapat merealisasikan tujuan perusahaan secara langsung, tetapi hanya memberikan bantuan pelayanan, saran-saran untuk mempermudah tugas wewenang lain. Nah, jadi sifatnya kalau staf dia memberikan memberikan bantuan pelayanan dan memberikan saran-saran untuk mempermudah wewenang lain tadi. Kemudian pucuk pimpinan dalam melaksanakan tugas, ya, dalam melaksanakan tugas dan bantuan dari staf. Tugas para staf adalah memberikan bantuan, saran-saran dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mungkin umum saja. Baik Bapak Ibu, biasanya kita dalam proses perkuliahan ini juga ada tugas-tugas, ya, tugas-tugas. Nah, tadi kita sudah bicarakan, ya, klasifikasi rumah sakit, ya, klasifikasi rumah sakit. Ada rumah sakit tipe A atau kelas A, B, C, dan D, ya. Jadi saya akan berikan tugas, Pak Ibu. Ya, saya akan berikan tugas kelompok, ya, tugas kelompok yang membahas tugas dan fungsi, ya, tugas dan fungsi masing-masing rumah sakit, ya, rumah sakit kelas A, B, C, dan D. Bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi saya akan memberikan tugas, Bapak Ibu. Tugas ini 4 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang, ya, organisasi dan kepemimpinan rumah sakit kelas A, ya. Jadi kelompok 1 itu membahas, ya, organisasi dan kepemimpinan serta pelayanan, ya, pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas A. Nah, tentu sesuai dengan konsep tadi, Bapak Ibu, konsep akuntabel, efisien, efektif, ya. Di atas sudah saya jelaskan tadi. Ya. Kelompok 1 ya, Pak? Ya, kelompok 1. Ya. Jadi kelompok 2 itu membahas untuk rumah sakit kelas B. Ya, sama ini yang bagaimana organisasi rumah sakit ini berjalan secara efektif, efisien, akuntabel. Kemudian
dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tata kelola perusahaan dan tata kelola klinis. Ya. Sama untuk kelompok 3 gitu juga yang kelas rumah sakit kelas C. Ya. Demikian juga rumah sakit kelas D. Ya. Bisa ini Bu tugasnya. Jadi nanti untuk minggu depan ya masing-masing kelompok udah bisa menyajikan ya dalam bentuk Zoom ini juga ya. Kenapa Pak Ibu? Ada pertanyaan mengenai tugasnya ini? Pak, bahan nanti di-share ya Pak? Boleh ya. Kalau bahan ini kan hanya garis-garis besar saja Bu. Jadi Ibu secara detailnya Ibu bisa melihat ini ya. Melihat apa namanya peraturan Presiden 77 ini, bisa juga nanti melihat apa namanya Permenkes nomor 3 2020 ya. Jadi kelompoknya Bapak Ibu saja yang bagi ya, mungkin ada yang berdekatan atau bagaimana mekanismenya. Karena dalam belajar online itu perlu juga mekanisme untuk mengatur diskusinya. Ya. Tapi kalau Ibu satu kantor itu kan lebih apa namanya, lebih mudah ya, lebih mudah untuk berkoordinasi dalam makalah ini. Ya. Jadi untuk kelompoknya saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk membaginya. Penting ada 4 kelompok ya. Kalau dapat kelompoknya seimbang kan, karena jumlahnya 19, berarti yang 3 kelompok masing-masing 5 orang dan 1 kelompok lagi 4 orang. Gimana Pak Ibu, ada pertanyaan lagi mengenai tugasnya? Bikinnya dalam bentuk PowerPoint, Pak. Ya, dalam makalahnya juga ada. PowerPoint-nya ya juga PowerPoint untuk disajikan ya kan. Nanti makalahnya dikirim lewat email saya. Baik, Pak. Ya. Email saya Bu sumihardi421@gmail.com. Huruf kecil semua, Pak. Ya, kecil semua. Ya, tulis di sini Bu ya, nanti Bu bisa baca. Sumihardi @421 gmail.com. Ibu ya. Baik, Bapak ada pertanyaan? Mengenai kelompoknya udah bisa nanti Ibu bagi sendiri kan? Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk hari ini ya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Kita masuk lagi kapan, Bu? Tunggu jadwal menunggu jadwal dari akademik, Pak. Ya. Jadi nanti kapan kita masuk, nah itu nanti kita masing-masing kelompok menyajikan. Baik, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Aska. Sudah kangen dengan
dengan makalah kesehatan. Aska, Yati, Hari pertama langsung dapat tugas. semua. Ya, Kemarin memang makalah umum kalau semua. kalau sudah magister ini, kalau saya ceramah terus nanti bosan Ibu. Iya, Ya, Pak. dari kemarin kami Iya, Pak. dari Apalagi ini kemarin online ini tugasnya kan. umum semua, Pak. Ya, Iya, Pak. kan emang Iya. gitu. Saya dulu S2 gitu juga, Bu. Walaupun Iya. kuliahnya offline kan, tapi setiap habis ada tugas. Malah kalau dulu saya di UGM, Bu, kalau lagi kuliah, itu tugasnya bukan bahasa Indonesia semua, Bu. Bahasa Inggris pun kita nanti dikasih makalah pagi-pagi bahasa Inggris, dikasih waktu 5 menit, nanti kita suruh menyajikan. Kalau kami nanti bahasa Indonesia saja ya Pak. Kami bahasa Aha. Indonesia Ya, aja. Iya, kan? Pak. Kami Itu bahasa Indonesia aja, Pak. Bahasa Inggris bisa 5 minggu tuh, Pak. Jadi memang kalau waktu saya di UGM dulu ada teman yang dari dari NTT, dia dosen juga. Semester 2 mengundurkan diri dia. Karena Gara-gara bahasa Inggris, Pak. gara-gara bahasa Inggris. Karena ada satu dosen kalau setiap masuk itu dia bawa makalahnya bahasa Inggris. Nanti kita dibagi makalahnya dengan judul yang berbeda. Hanya dikasih waktu 5-10 menit, habis itu kita suruh menyimpulkan atau menyajikan dari masing-masing makalah itu. Nah, kita memang menyajikan dalam bahasa Indonesia, tapi per orang, Bu, bukan kelompok. Sehingga Kalau seperti itu, kemarin saya juga mundur tuh, Pak. Untung kan seperti itu, Pak. Banyak yang mundur ya, Bu Aska. Bahasa Inggris angkat tangan kita. Ya. Pak, di STIE ini kan peminatan konsentrasinya kan beda-beda, Pak. Ya. Kalau yang kesehatan ini dari cerita dari senior, itu kan lebih serius-serius tuh dosennya, Pak. Jadi kami jangan dipelit-pelitkan nilai ya, Pak ya. Oh, insya Allah enggak, Bu. Setuju, Bu. Ya. Kemarin Mulai yang penting, Bu, merayu ibunya, Pak. tugasnya dibuat, kemudian tugasnya dibuat. Kalau ujiannya enggak begitu Bu? Ujiannya kan textbook, Bu. Bukan textbook, take home ujiannya. Jadi biasanya take home ujiannya. Tapi asal jangan ini aja, Bu, jangan ujiannya take home, tapi asal kalau jawabannya sama, ini dicurigai kerja sama gitu kan. Tapi itu pun lulus semua, Bu, nggak ada. Ujian bagi kelompok juga nanti, Pak. Gimana, Bu, kalau ujian? Ujiannya kita bagi per kelompok, Pak. Kita kerjakan kelompok. Ujiannya individual, Bu. Cuman itu tadi, Bu, saya kalau ujian, kalau lembaran jawaban itu mungkin yang saya nilai itu ada kata-kata kuncinya yang yang dalam jawaban itu, yang kadang jawaban saya dengan jawaban si B sama, Pak. Kok nilainya berbeda? Nah, tapi ada kata-kata kunci yang membedakan kenapa si A lebih tinggi daripada si B nilainya, mungkin seperti itu, Bu. Tapi umumnya dari yang umumnya sudah A+ ya, Pak. Yang umumnya B+ ke atas itu, Bu. Nilainya. B+ ke atas. Alhamdulillah, amin, Pak. Ada yang B saja, ada tapi B+ ke atas. Amin, Pak. Makasih, Pak. Kalau dibandingkan dengan konsentrasi lain, katanya nilai yang di kesehatan banyaknya rendah-rendah, Pak. Oh, mungkin itu yang dosen yang lain. Kalau saya mungkin Bu bisa melihat dari yang di akademik, nilai saya termasuk yang angkatan kemarin. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Pak. Yang Habis itu rendah-rendah nilai itu ya, kemarin yang bimbingan mungkin saya, lokal Bu. lain tuh, Pak. Ya. Yang bimbingan tesisin sama saya kemarin, Bu.
Alhamdulillah nilainya A33-nya itu, Bu. Alhamdulillah, Pak. Jadi kemarin Nanti kami ya, bimbingannya kemarin dengan Bapak saya juga. A juga, saya Pak. bimbing 3 kemarin, yang 3-3-nya A tuh, Bu. Nanti Nilainya. 9 Bapak semua aja ya, Pak. Pak, kami pengen sama Bapak aja, Pak. Nggak sanggup Ya, semua sama tuh, Bu. Bapak aja Nanti ke Bapak semua. Nggak sanggup juga tuh, Bu. Ya. Insya Allah Iya, lokal yang sama ini Pak upload Dor. semua nanti nih, Pak. Insya Allah. Ya, kami usahakan, Pak. Amin. Ya, baik, Pak Ibu, mungkin ada kegiatan lain. Saya juga ada kegiatan lain. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama, Oke, Pak. Pak. Perhatiannya, mohon Sama-sama, maaf atas segala Pak. kekurangan. Terima kasih, Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, Pak. Insya Allah. Bisa kuliah ini. Dodi. Jadi siapa ketua kelas di kelas konsentrasi kesehatan nih, Bu Fit? Dodi aja Kita lah. bentuk ketua kelas. Dodi jadi ketua Anak muda kelas. masih semangat, Dodi. Dodi, Iya, Pak. Jan. Dilantik langsung. Dodi. Nah, silakan Bu Sekda Provinsi. Jadi ketua kelas ya, Dap. Oh, Ya lah, siap. sehat sudah ada lah kayak kok, ha? Sekretarisnya Nur Itu yang Hidayati. Tik Biswa. Kami Mbak dari Bu Aska. pembagian kelompoknya. Sekretaris Bu Nur Hidayati. Pembagian kelompok ini Kabupaten Solo 4 orang pas tuh ya. Ya, Kabupaten Solo pas 4. Satu kelompok 4 orang ya. Satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Ada yang 4, ada yang 5 nih. Oh, Ada sip. Kebetulan Boleh, satu boleh. kelompoknya 4, Kabupaten Solo aja. Oke, sip. Solo udah 1. Kelompok yang lain. kelompok satu. Dua. Kita serahkan kepada sekretaris. Mohon Ketua. sekretaris berbagi Serahkan ke kelompok. ketua. Ya. Ketua Bendahara. bagi kelompok. Bendahara Nimira. Bendahara, Bu. Bendahara Nimira. Makan oleh Bu Ben. Ya, kumpul betul apa liburan Bu Ben. Kalau minggu bisa tatap muka oleh Bah. Ayo setuju. Rancak mana lah ya, Dak? Setuju. Ya. Kan lagi seket, Pak, cuma bisa social Iya, distancing bisa mah. tuh. Iya, bisa. Ya di kampus lawak lewatnya. Iya. Pak, sebelum balik orang bisa, Kenapa? sama. Enggak ada. Tetap aja, Pak. Boleh. Oke. Orang kampus Izin live, kita Bapak, untuk kuliah tatap muka. Oke, Ibu-ibu, Bapak-bapak, selamat Iya. ketemu lagi besok minggu depan. Aska Woi, gimana? jumpa. Solo lah tentu. Sampai jumpa besok. Minggu besok. Kelompok mana Solo sampai Ibu Asal. Pembagian kelompok di grup aja lagi ketua. Oke, siap. Kita serahkan aja lah ke Ada Nimira. izin live ya ketua. Pembagian kelompoknya. Assalamualaikum. Oke, izin live Bapak Ibu. Kabarnya, Dodi. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Miss you. Waalaikumsalam. Miss you too. Ya, Aska bak tutui mulutnya ya enggak nampaknya. Dan nampak Kapak sebelah aku. Dadah.
Anton live lalai. Apa kuliah awak Lidol? Nak dulu nak. Besok yang full kini nak siap kuliah kan? Tak ada Lidol. Habis. Tak dua materi hari kau dah. Besok yang 2. Besok sampai sore nak. Ya, sampai sore. Kini kan ciknya nak. Ya harusnya jam 9 sampai jam 2 balik. Pak kau sampai jam 9 balik. Las itu ciknya. Oh mentun. Berarti nak ada kuliah Ya. Lidol. Rasanya nak do. Beko jam 2 di CK. Hah? Beko jam 2 di CK. Jam 2 di CK. Saya lah grup SPK. Iya, nak terkena dua awak persamaan dari gua. Oh iya. Wah buka Zoom Beko. Buka Zoom kau dia, ayolah. Di. Teti lah. Buka Zoom di. Di. Awak kepersamaan lah kau tiba di Ketutur wah. Ya Teti lah Anton. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tekan layarnya. Leave.